Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada dan teman-teman YouTube semuanya. Di sini saya akan berbagi tips cara perbaikan aki yang lebih menarik dengan menggunakan sun resistor dengan nilai resistansi yang sangat rendah sekali, tentunya dengan arus yang sangat besar sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, untuk komponen elektronik ini mempunyai nilai 5 watt 0,5 ohm. Ini sangat kecil sekali untuk nilai resistansi di bagian sini 0,5. Dan di sini saya akan coba pergunakan komponen ini sebagai alat tes beban pada sebuah aki motor yang saya akan perbaiki. Dan di sini sudah saya siapkan beberapa alat lain, yaitu sebuah dop motor. Oke, ini dop motornya seperti ini, ya, agak hitam. Oke, di sini ada filamen yang sebelah kanan. Oke, ini ada yang agak besar untuk kawatnya di sini. Oke, ini putus yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Dan di sini ada yang agak kecil kawatnya, ada 3 kawat seperti ini, seperti trisula. Oke, dan kebetulan untuk lampu ini adalah stop motor yang sudah mengalami kerusakan di bagian yang sebelah kanan atau bagian lampu rem. Oke, dan yang sebelah sini yang agak besar ini adalah lampu kota yang dimana nyalanya agak redup. Dan untuk kapasitas dari dop ini punyanya dop Stanley atau ini orisinil bawaan, seperti pada motor umumnya. Untuk kapasitasnya di sini 12 volt 8 watt per 5 watt seperti ini. Dan di sini untuk 18 wattnya ini terputus, dan di sini yang 5 wattnya punyanya lampu rem. Di sini saya akan coba gunakan alat ini untuk memperbaiki sebuah aki. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor. Untuk kondisi akinya seperti ini. Oke, ini berdebu sekali. Dan di sini untuk kondisinya dari plastiknya masih lurus. Oke, di bagian sini juga masih bagus, masih baik. Oke, saya goyangkan seperti ini. Oke, tidak bersuara. Di bagian kanan juga masih lurus. Dan untuk kapasitas dari aki ini, untuk di sini sangat kecil sekali tulisannya. Made in Indonesia, sudah terisi gel anti tumpah dan bocor. Metode pengisian untuk normalnya 0,4 ampere atau 400 mA 6-10 jam. Untuk metode cepatnya di sini disarankan 3 ampere 30 menit. Dan untuk kapasitas aki ini 12 volt 5Ah. Seperti ini untuk kondisinya. Mungkin jenis aki berbeda-beda macamnya, sangat banyak sekali di pasaran. Kebetulan saya dapatnya aki ini dapat tukaran dari sebuah motor, dan saya akan coba lihat kondisinya. Dan untuk di petunjuknya sini ada beberapa tulisan. Baterai ini sudah terisi cairan elektrolit, dan jika tegangan aki tidak berada di 12,4 volt, jaga tegangan di antara 12,4 volt. Untuk penyimpanan jangka waktu lama, ini cek secara berkala voltase aki di sini di 12,4 volt. Simpan di tempat yang tentunya sejuk dan di atas dari sebuah karton, tidak langsung ke lantai. Oke teman-teman, dan di sini akan saya persiapkan sebuah volt digital untuk lebih memudahkan dari perbaikan aki. Di sini saya gunakan volt digital ke 20 volt DC. Di sini saya akan coba lihat akinya. Oke.
untuk akinya, voltasenya. Dan di sini saya akan coba beberapa pengetesan untuk dari aki ini. Oke, untuk voltasenya seperti ini, 4,7 volt. Oke, jauh sekali, sekitaran untuk standarnya ini 12 volt, jadi sepertiga dari kondisi normalnya sebuah aki 12 volt. Jadi di sini cuman sekitar 40%. Semoga saja bisa diperbaiki dan tentunya voltasenya lebih besar lagi. Oke teman, dan di sini saya akan tes menggunakan shunt resistor dengan nilai yang sangat rendah sekali, 0,5 ohm, dimana semakin kecil dari nilai resistansi maka arus yang dikeluarkan juga akan besar. Di sini saya akan coba hubungkan yang sebelah kiri ke negatif, yang sebelah kanan ke saya pakai obeng ke positif. Seperti ini untuk hasilnya saat diberi beban. Masih belum stabil, bos. Coba saya pakai kabel. Oke teman, saya coba pakai kabel. Oke, karena tadi untuk obengnya ini ada krumnya, jadi menghalangi dari arus yang menempel pada saat dites. Oke, seperti ini. Saya coba dulu berapa voltasenya. Oke, 0 volt. Oke, 0 volt. Oke, ini berarti benar-benar mati total, tidak mengeluarkan arus sama sekali saat dihubungkan langsung seperti ini. Oke, saya coba pakai dop untuk lebih yakin. Saya siapkan dopnya. Sebentar. Aduh, oke maaf teman, dopnya ini pecah teman. Oke, jatuh ini tidak sengaja, bos. Oke, ini saya coba dulu. Oke, seperti ini. Ini dop lampu stopnya, maaf, lampu kotanya ini yang nyala. Oke, tidak nyala sama sekali. Oke, 0 volt. 0 volt, tidak mengeluarkan arus sama sekali. Oke, saya dekatkan dulu dopnya. Ke 0 volt. Oke, 0 volt dan tidak ada arus sama sekali. Oke, ini benar-benar mati total dan saya akan coba. Oke, saya buka penutupnya. Untuk kondisi aki ini menurut pemilik sebelumnya ini sudah beli atau tukar tambah aki bekas dan kondisinya seperti ini. Oke, tukaran tambah di tempat saya, dan untuk kondisi aki ini baru sekitar 1 bulan yang lalu. Ini tukar tambah, tadinya mungkin normal, saya kurang tahu, tapi di sini untuk sekarang ini voltasenya tidak ada atau mati total. Oke, saya lepas dulu. Oke, saya cek kembali untuk di dalamnya. Semoga bisa diperbaiki. Seperti ini, lumayan bisa digunakan lagi. Oke, dan di sini saya akan melihat kondisi di dalam lubangnya. Oke, seperti ini. Oke teman, di lubang 1, 2 ini bersih, lubang ketiga ini agak putih seperti ini. Oke, oke, seperti ini di lubang ketiga. Oke, seperti ini sulfur atau teropos, sel yang mungkin hancur. Seperti ini, saya lap dulu. Oke, di sebelah sini ini
benar-benar saya belum mengetahui sebelumnya. Oke, ini saya belum mengetahui sebelumnya. Oke, dan untuk selanjutnya semoga bisa berfungsi kembali. Oke, ini tidak apa-apa, kita coba untuk lakukan perbaikan. Oke, untuk di sini saya siapkan air aki yang biasa. Saya masukkan ke lubang nomor 1 sebelah kiri seperti ini. Oke, ini benar-benar mengalir. Oke, mengalir ke lubang nomor 2. Saya dekatkan. Oke, seperti ini. Oke. Oke. 3. Oke. Ini sulfur putih, teman. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk voltasenya seperti ini. Voltasenya sebentar. Oke, 422. Lubang ketiga. Oke, saya biarkan penuh seluruh lubangnya. Oke, saya penuhi dulu. Oke, yang sebelah kiri nomor 5 juga saya penuhi. Oke, teman, dan di sini saya akan coba tes dari aki ini. Oke, dan di sini untuk voltasenya langsung ke 1,9 volt. Oke, langsung turun, tidak ke 4 volt. Oke, saya coba tes. Oke, saya coba tes dulu bagaimana reaksi di lubang selnya. Oke, 0 volt, tidak ada reaksi sama sekali. Oke, teman, dan di sini sudah saya persiapkan sebuah cas aki menggunakan kiprok motor, sama saat seperti digunakan di motor. Jadi saat digunakan di motor ini melakukan pengisian pada sebuah aki motor, dan bagaimana untuk hasil atau reaksinya. Oke, di sini saya persiapkan sebuah jepit cas, jepit pengisian. Oke, saya masukkan seperti ini. Oke, saya on kan. Oke, teman, dan di sini untuk pengisian di 14,7 volt, 14,8 volt. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk pengecasan menggunakan kiprok motor seperti ini, yang ori bawaan. Ini voltase outputnya saat dilakukan pengisian pada sebuah aki di 14,5 volt. Oke, dan di sini bekerja sangat otomatis, tentunya lebih aman digunakan untuk aki kering seperti ini. Oke, jadi tidak merusak dari selnya. Dan di sini saya akan melihat kondisi dari alat cas yang saya gunakan, di mana ada beberapa indikator untuk alat casnya. Oke, ini voltasenya 15 volt. Dan di sini saya gunakan beberapa lampu LED hijau, merah, hijau, dan biru. Oke, dimana untuk warna merah ini voltase aki di bawah 12 volt, yang hijau ini saat pengisian di 15 volt, dan yang biru ini jika kondisi aki saat dilakukan pengisian melebihi dari 16 volt. Oke, dan di sini untuk arus pengisian dari sebuah aki, di sini saya tambahkan sebuah indikator ampere analog, dan untuk melihat dari kondisi pengisian aki dari ampere analog ini saat dilakukan pengecasan pada aki yang mati total seperti ini. Oke, di sini ada indikator arus, oke, seperti ini. Dan di sini untuk jarum ampernya menunjukkan angka 0, dan LED birunya ini menyala. Oke,
dan untuk kondisi voltasenya seperti ini, 15,4 volt, 15,1, 15,1 volt, dan LED birunya menyala karena di saat saya gunakan alat ini, menggunakan lampu LED dan diode zener serta resistor di dalamnya, ini berfungsi membaca tegangan pada saat melakukan pengecasan. Untuk LED biru ini saya gunakan lampu LED, kemudian diode zener 15 volt, kemudian resistor. Jadi saat terjadi pengisian di mana arus tidak bisa masuk ke aki, voltase aki menjadi atau voltase pengecasan menjadi sekitaran 16 volt, sehingga arus yang dilakukan pengisian oleh alat ini tidak bisa masuk ke dalam plat sel aki. Dan di sini di indikator dari voltasenya ini 15 volt, ini untuk aslinya. Ini sekitaran 16 volt saat dilakukan pengisian. Karena untuk untuk AVO seperti ini, AVO digital seperti ini, saat pembacaan sebuah voltase pengisian mungkin kurang akurat, karena di sini untuk voltase dari alat cas ini mungkin kedipannya sangat cepat, jadi tidak bisa membaca dengan menggunakan sebuah AVO digital seperti ini. Dan di sini sudah saya lakukan pengisian selama sesuai dengan video selama 15 menit. Ini cukup lama, sekitar 10 menit, dan kondisinya seperti ini. Untuk aki yang dimana di lubangnya sini yang 1, 2, 3, di sini ada sulfur berwarna putih. Dimana untuk sulfur ini adalah berasal dari sebuah sel aki yang sudah keropos atau sudah mengalami kerusakan, jadi selnya itu hancur bercampur dengan air aki sehingga berwarna putih seperti ini, dan tidak terhubung lagi antara plat di dalamnya ini, yang dimana saat dibuka di dalam akinya sini, ini terhubung ke 1, 2, 3, 4, 5, ini terhubung secara seri, sama seperti pada baterai pada sebuah remote ataupun radio lama yang menggunakan baterai bulat. Ini di seri atau dijajar sebanyak mungkin 3 maupun 6 buah, sehingga menghasilkan voltase, karena di setiap selnya ini menghasilkan 2 voltase, sehingga menghasilkan 12 volt. Jadi di sini ada satu sel yang tidak menyambung dari ujung negatif ke positif, sehingga tidak bisa melakukan pengisian pada sebuah sel aki, karena ada satu bagian ini yang tidak tersambung pada bagian sel yang nomor 4 maupun lubang sel yang nomor 2. Jadi di sini kosong, tidak ada hubungan arus, sehingga saat dilakukan pengisian seperti ini, arus tidak masuk, pengisian voltase lebih tinggi, dan ampernya ini tetap 0, karena saat awal atau saat pengisian sebuah aki yang baik atau dalam keadaan sel akinya itu tersambung, ini arusnya akan naik sesuai dengan kapasitas dari aki itu sendiri. Jika kosong ini mungkin sekitar 3 sampai 4 ampere. Teman, dan di sini sudah tambah 5 menit untuk sistem pengisiannya. Saya akan off-kan dulu alatnya. Saya off-kan dulu. Off. 7,9 volt. Ini sudah naik. Tadinya 1 volt, mungkin 4 volt. Ini sudah naik setengah volt. Sudah naik sekitaran 7 volt. Saya akan coba tes pakai resistor ini, bagaimana kondisinya, reaksi di selnya. Apakah ada reaksi? Tidak ada reaksi. Saya coba lagi pakai dop tadi.
Oke teman, saya buka langsung. Oke, tidak ada reaksi karena sulfurnya tadi sangat banyak sekali bos. Selnya ini rontok di dalamnya, hancur, tidak bisa terhubung. Oke, 0 volt dan tidak ada arus yang mengalir pada kawat filamen di lampunya sini. Oke teman, dan untuk kondisi aki ini tidak bisa diperbaiki dan tentunya mati total. Ini harus dilakukan sebuah penggantian dari aki. Karena di sini saya ada sebuah aki yang sudah saya perbaiki dan untuk hasilnya bisa dilihat teman-teman. Dan untuk kondisi aki seperti ini kita bisa lakukan pembongkaran, kemudian kita ganti sel lain yang satu jenis. Ini bisa sekali untuk aki yang 12 volt ini untuk membantu supaya normal kembali. Tentunya pada bagian sel yang mengalami kerusakan seperti ini, jika dilihat posisinya berwarna putih seperti ini. Oke, dan untuk perbandingan di sini saya ada sebuah aki. Oke, untuk akinya seperti ini sama 3,5H. 3,5H dan di sini akan lihat voltasenya. Ini sama-sama 12 volt 5 ampere. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk voltasenya cukup tinggi sekali 12,61 dan di sini saya akan coba gunakan dop lampu motor yang terbuka seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba dengan arus yang rendah pada gini. Oke, bagaimana kondisinya? Oke, saya coba dulu. Ada. Oke teman, seperti ini kondisinya jika suatu filamen terbuka. Terbuka langsung tanpa kaca yang tertutup. Timbul uap putih. Dan untuk voltase ini, karena di sini arusnya mungkin sangat besar, jadi saya tidak menggunakan shunt resistor seperti ini. Karena bisa menyebabkan kerusakan pada shunt resistor ini karena arusnya cukup besar. Untuk keterangannya bisa simak di video selanjutnya sebelumnya. Dan untuk shunt resistor yang 5 watt 0,5 ohm ini menghasilkan arus sekitar 20 ampere saat dihubungkan langsung ke kutub positif dan negatif. Karena di sini untuk arus pada sebuah aki, pada arus pengukuran di AVO digital ini yang saya gunakan kapasitasnya hanya 10 ampere. Jadi saya tidak menggunakan shunt resistor dengan kapasitas melebihi dari alat tes. Jadi saya tidak gunakan yang 5 watt 0,5 ohm ini. Ini untuk keterangannya sudah ada di video saya sebelumnya. Oke teman, dan di sini saya gunakan shunt resistor yang 5 watt 10 ohm. Dimana saat dites alat ini menghasilkan arus sekitar 1,1 ampere saat menggunakan satu alat tes seperti ini, satu shunt resistor, dan di sini saya gabung paralel menjadi 4 sehingga menghasilkan arus sekitar 4,5 ampere. Jadi saya akan coba kondisi aki ini, aki yang sudah saya perbaiki dengan voltase 12,6. Saat diberi beban arus sekitar 15 detik, bagaimana untuk kondisinya? Saya hubungkan. Seperti ini. Sudah menyambung. Sudah menyambung semuanya teman. Di sini saya akan tekan tombolnya di sini sekitar 15 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, dan untuk hasilnya di sini kita bisa lihat sekitaran 11,8 volt, dan arus ini sudah cukup kuat untuk melakukan tes beban sekitar 4,5 ampere selama 15 detik, dan ini kondisi normal. Oke, sudah normal. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon ditulis di kolom komentar untuk masalah perbaikan aki dan pengalaman teman-teman semuanya tentang sebuah masalah perbaikan aki. Oke, dan untuk kasus dari aki motor ini yang sudah tidak berfungsi tadi, oke, untuk kondisi awal dari sebuah pengisian dari kiprok motor yang saya servis tadi, ini untuk videonya tidak saya upload, oke, karena oke kondisi. Dan di sini untuk kiprok ini, oke, saat saya gunakan, saat saya tes pakai lampu motor, oke, lampu depan motor ini nyalanya redup. Oke, untuk lampu motor depan, oke, nyalanya redup. Pada lampu bagian pengisian bagian jalur ke lampunya ini nyalanya redup. Oke, dan di sini saat saya ukur voltase pengisian dari aki ini yang jalur ke aki, karena di sini untuk jalurnya ini ada dua pada kiprok motor, jalur lampu dan jalur pengisian. Jadi jalur lampu ini tidak bisa menghidupkan sebuah lampu motor yang nyalanya terang sesuai dengan standar motor. Jadi ini lampunya redup, kemudian voltase pengisiannya tidak bisa naik, cuman di 12,3 volt, jadi tidak melakukan pengisian. Jadi untuk kiprok ini mengalami masalah kebocoran pada daerah jalur lampu, dimana untuk resistansi dari sebuah lampu ini, output yang ke jalur lampu ini mengalami penurunan voltase yang cukup besar sekali. Jadi cuman redup mungkin sampai 3 volt, jadi mempengaruhi sistem pengisian di motor. Jadi saat terjadi short pada kiprok ini, output dari pengisian spool ini tidak bisa mengeluarkan arus sesuai dengan voltase yang dibutuhkan aki, yaitu 14,5 volt. Dan kiprok ini mengalami kebocoran. Jika teman-teman mengalami masalah ini, bisa cek dari sistem kiproknya yang sudah bocor dengan melihat kondisi lampu motor depan yang sudah redup. Ini segera melakukan pengecekan terhadap voltase dari aki sesuai dengan kondisi dari aki ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa masalah atau kekurangan mohon ditulis di kolom komentar. Salam otomotif.